Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membandingkan hukum poligami di Mesir dan Malaysia. Silahkan simak videonya. Yang pertama adalah Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur, Laut Benua Afrika. Ia berbatasan dengan laut di tengah di utara, Sudan di selatan dan Libya barat. Luasnya sekitar 997.739 km persegi. Jumlah penduduknya 54.609.000 jiwa pada tahun 1990. Sekitar 90% penduduknya beragama Islam Sunni. Sekelompok etnik yang terpenting yang ada adalah Mesir, Badui, Nubia, ibu kotanya Kairo, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Mari kita ketahui bagaimana hukum poligami di Mesir. Beberapa waktu sesudah dibukanya perdebatan mengenai masalah poligami, pemikiran fikih di Mesir sampai suatu ketegasan bahwa pertama, keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Al-Quran adalah suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan seyogianya. Dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan itu. Kedua, kenyataan angka-angka statistik yang real belum sampai menunjukkan bahwa poligami menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka 3/1000. Bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan. Sekian. Betul sekali. Pemecahan hukum yang dibenarkan oleh wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberinya hak meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya bukti yang menimpanya karena tidak mendapatkan nafkah dan perlakuan kejam. Undang-Undang tahun 1929, istri mempunyai hak meminta cerai apabila perkawinan yang kedua dari suaminya mengakibatkan penderitaan terhadapnya. Dan Undang-Undang tahun 1979 bahwa perkawinan lebih dari sekali hanya dibenarkan apabila masing-masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya. Hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena itu ia berhak meminta putusan perkawinan. Baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke negara Malaysia tentang bagaimana hukum keluarga yang berlaku di sana. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Malaysia tentang boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari hakim. Ketentuan ini hampir tercantum di semua undang-undang perkawinan negara lain. Berbicara tentang negara Malaysia, ada keunikan tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal, dan multi-agama. Tempat bangsa Melayu yang merupakan 45% dari seluruh penduduknya. Selanjutnya, bagaimana ketentuan pidana dan masalah poligami di Malaysia?
ketentuan pidana dalam undang-undang perkawinan di Malaysia itu sudah diatur dalam undang-undangan secara tegas. Contohnya masalah poligami, suami yang berpoligami yang tidak sesuai dengan perundang-undang yang telah dibuat oleh pemerintahan Malaysia itu akan dikenakan biaya atau hukuman denda maksimal Rp1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan, atau bisa jadi dia dikenakan kedua-duanya. Dan ada pula seorang suami yang tidak berlaku adil pada istri-istrinya, maka bisa dikatakan dia juga melanggar hukum dan akan dikenakan hukuman biaya Rp1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya. Ya. Dari apa yang telah disampaikan tadi, bahwa poligami tanpa adanya izin dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku terhadap negara-negara seperti Sarawak dan Kelantan. Pertimbangan pengadilan memberi izin atau tidak dilihat dari pihak istri dan suami. Adapun beberapa alasan yang dapat dikemukakan istri diantaranya karena kemandulan, uzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, istri gila. Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantaranya kemampuan secara ekonomi, berusaha untuk bias berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak membahayakan agama, nyawa, badan, akal atau harta benda istri yang telah dahulu dinikahi.